Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heleni Febnesia, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Vokasional Tanding Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua topik pembahasan mengenai sistem pendingin dan juga sistem pelumasan. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang sistem pendingin. Pertama, apa sih sistem pendingin itu? Sistem pendingin merupakan suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating atau panas yang berlebihan pada suatu mesin. Lalu, apa sih fungsi pendingin itu? Ada 3. Yang pertama, untuk mengurangi panas tentunya yang berlebihan pada mesinnya, atau biasa di istilahnya tuh overheating. Lalu, untuk mempercepat pencapaian temperatur kerja serta mempertahankan temperatur mesin agar selalu pada temperatur kerja yang efisien, sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, menjaga terjadinya keausan mesin akibat panas yang berlebihan. Lalu selanjutnya, ada berapa sih jenis-jenis sistem pendingin itu? Ada jenis pendingin udara, pendingin air, pendingin oli. Lalu apa saja sih pengertiannya? Yang pertama, sistem pendingin udara ini merupakan mekanisme pendinginan mesin yang menggunakan udara atau angin yang terdapat di luar kendaraan. Lalu untuk sistem pendingin air yang berfungsi mendinginkan oli pada mesin, dan sistem pendingin oli, maaf ini mungkin terbalik ya PPT-nya. Maksudnya yang pendingin oli itu berfungsi untuk mendingin oli mesin, dan sistem pendingin air itu yang menggunakan zat cair sebagai media pendinginan. Zat cair ini bisa berupa air mineral ataupun cairan khusus seperti coolant. Lalu selanjutnya, bagaimana prinsip kerja sistem pendingin? Sebenarnya sih sederhana, seperti panas yang dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar dan silinder sebagian diserap oleh air pendingin setelah melalui dinding silinder dan kemudian dirambatkan menuju water jacket panas, lalu kemudian terbawa oleh aliran air pada water jacket tersebut, dan besarnya panas yang dihasilkan dari ruang bakar harus mampu diserap secara efektif oleh sistem pendingin. Intinya, semakin besar panas yang dihasilkan aliran air pun harus semakin besar. Selanjutnya, bagaimana cara kerja sistem pendingin? Pertama, pada air yang mempunyai suhu panas yang kemudian akan dialirkan menuju ke radiator core, maka disinilah panas tersebut akan segera beralih ke radiator core dan kemudian akan segera disalurkan menuju ke sirip radiator. Namun oleh sebab pada kedua bahan ini adalah bahan konduktor, maka pada ketika terdapat suatu udara yang melewati sirip, maka selanjutnya panas tersebut akan langsung berpindah menuju ke aliran udara tersebut. Selanjutnya, apa sih komponen dan fungsinya? Pertama itu ada radiator yang berfungsi untuk menstabilkan suhu dengan cara menyerap suhu panas dari mesin. Lalu ada tutup radiator yang berfungsi sebagai penutup bagian upper tank radiator sekaligus menjaga tekanan udara dalam sistem pendingin. Lalu ada selang radiator yang berfungsi untuk menyalurkan air dari mesin radiator dan kembali ke mesinnya. Lalu ada termostat yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Ada water jacket. Water jacket ini berfungsi sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata. Lalu ada reservoir tank berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. Lalu ada kipas pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan radiator. Ada pompa air yang mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Ada termometer suhu digunakan untuk mengukur suhu air pendingin. Lalu ada komponen yang terakhir itu ada engine heat indicator yang berfungsi untuk mengetahui berapa suhu air pendinginan mesin. Tujuannya dari komponen ini adalah untuk mencegah engine overheat dengan menampilkan suhu air pendingin di panel info display pada dashboard.
maka pengemudi akan tahu jika sistem pendingin mengalami malfungsi. Lalu selanjutnya ada perbedaan cara kerja sistem pendingin. Perbedaannya itu ketika mesin belum mencapai suhu, mesin dingin tekanan pada sistem pendingin dipompa oleh pompa air dan bersirkulasi dari water pump ke jaket ke bypass hose kembali ke water pump lagi. Karena pada saat ini mesin masih dingin dan air pun masih dingin, menyebabkan katup termostat masih tertutup. Pada saat mesin masih dingin, air tidak bersirkulasi melalui radiator. Hal ini bertujuan agar air pendingin dan mesin cepat mencapai suhu kerja maksimal. Lalu ketika mesin setelah mencapai suhu maksimal pada mesin panas ataupun saat mesin mencapai suhu kerja kira-kira temperaturnya sekitar 85 derajat Celcius, maka termostat mulai terbuka dan katup bypass tertutup dalam bypass sirkuit sehingga aliran air pendingin mengalir dari radiator ke lower hose ke water pump ke water jet lalu ke upper hose dan kembali ke radiator untuk didinginkan dengan kipas dan udara yang dihasilkan dari gerakan maju mundur kendaraan tersebut. Hasil pembakaran yang menjadi tenaga mekanis hanya sekitar 23% saja. Sebagiannya menjadi gas buang sebesar 36%, hilang akibat gesekan minyak pelumas sebesar 77% dan sisanya diserap oleh pendingin sekitar 33%. Selanjutnya, apa sih keunggulan dan kelemahan sistem pendingin udara? Keunggulannya itu desainnya lebih ringkas, tidak memakan banyak ruang, proses pendinginannya cepat karena letak mesin yang ada di luar, tidak memerlukan perawatan. Lalu untuk kekurangannya ini, proses pendinginan dipengaruhi oleh kelajuan suhu, bukan suhu mesinnya. Lalu berpotensi overheat apabila posisi jalan macet. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan sistem pendingin oli. Keunggulannya itu bisa mencapai akselerasi dan power yang lebih tinggi, durasi akselerasi dan power maksimal lebih panjang, mempunyai perawatan yang lebih mudah dan murah. Kekurangannya jika dipakai di segala medan dikhawatirkan bocornya sirip-sirip pada alat pendinginan oli mesin. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan sistem pendingin air. Untuk keunggulannya itu mampu mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Pada mobil modern, sistem ini mampu mendorong pemakaian bahan bakar lebih irit. Sistem pendinginan berlangsung tanpa dipengaruhi posisi kendaraan. Lalu untuk kekurangannya, perlu pengecekan air pendingin secara berkala, konstruksinya lebih rumit, sehingga kalau ada satu komponen yang nggak berfungsi, yang nggak bekerja, maka mesin akan overheating. Lalu apa saja sih cairan sistem pendingin itu? Cairan pendingin pegang yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses menjaga suhu kerja mesin. Kalau coolant di dalam radiator kurang, maka bisa mengakibatkan mesin overheat atau panas berlebihan. Sebaiknya cairan pendingin radiator diganti setiap 40.000 km dan tabung cadangan air radiator dicek setiap minggu. Segera isi hingga batas maksimal kalau kosong. Jika terlalu sering kosong artinya harus cek sistem pendingin mesinnya. Lalu apa saja jenis-jenis cairan pendingin? Yang pertama ada air biasa, yaitu cairan radiator. Yang paling umum adalah air biasa, bisa air keran ataupun air mineral. Yang kedua ada radiator coolant. Radiator coolant ini diformulasi khusus untuk menyerap panas dan mencegah korosi ataupun karat pada material logam. Lalu ada radiator supercoolant. Radiator supercoolant juga memiliki titik didih yang tinggi, yakni sebesar 130 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada antifreeze dan coolant protector. Jenis coolant ini hampir sama dengan radiator supercoolant yang penggunaannya tuh harus dicairkan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih. Nah, sekian untuk materi tentang sistem pendingin. Selanjutnya akan melanjutkan tentang materi penjelasan dari sistem pelumasan. Nah, untuk sistem pelumasan ini saya akan lanjut langsung saja.
Ada pertama, kita akan membahas pengertian sistem pelumasan, cara kerja sistem pelumasan, alur aliran sistem pelumasan, lalu ada komponennya, jenis-jenisnya, dan kelebihan serta kekurangannya. Pertama, apa sih sistem pelumasan itu? Sistem pelumasan merupakan suatu sistem ataupun rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung ataupun disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Selanjutnya, apa saja fungsi sistem pelumasan? Yang pertama, mengurangi gesekan antar bagian-bagian yang bergerak, menyerap dan menyalurkan panas sebagai perapat, membersihkan bagian-bagian yang bergerak, membantu menghilangkan suara berisik. Bagaimana sih cara kerjanya saat kondisi normal? Oli terkumpul nih pada bak oli atau karter yang terletak pada bagian bawah mesin. Sementara itu, pompa oli memiliki input yang digerakkan dari engkol mesin. Umumnya ini menggunakan rotary pump, jadi nanti airnya dari panci minyak ini menurut pompa ke saringan dan disemprotkan melalui lengan pemutus, lalu setelah itu minyaknya, olinya akan turun kembali ke minyak panas dan akan terus berputar seperti itu. Selanjutnya, ini ada alur aliran sistem pelumasan. Jadi sama seperti tadi dari oil pan, dia akan menuju pertama ke piston dan silinder, lalu akan menuju ke connecting rods, ke crankshaft, lalu ke oil filter. Lalu oil filter akan menuju ke bus valve. Lalu dari bus valve akan turun ke oil pan seperti itu. Dia akan terus berputar, balik lagi ke oil pan, berputar lagi, balik lagi ke oil pan-nya. Selanjutnya, ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada karter atau panci oli, ada tutup pengisi oli atau kita sebut dengan oil filler cap, ada tongkat pengukur atau dipstick, ada pompa oli atau oil pump, ada katup pengaman tekanan oli yaitu ada relief valve, ada saringan oli yaitu oil filter, ada indikator tekanan oli atau oil pressure indicator. 8 itu ada pendingin oli atau oil cooler, dan 9 itu ada katup ventilasi ruang engkol atau positive crankcase ventilation. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem pelumasan. Yang pertama ada jenis sistem pelumasan tercampur, pelumasan percik, pelumasan auto loop, dan pelumasan tekan. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem pelumasan? Lalu untuk perjenisnya gimana gitu. Untuk kelebihan dari sistem pelumasan metode campur, ini oli yang digunakan untuk melumasi selalu baru dengan kapasitas 2-4%. Lalu untuk kekurangan dalam metode campur ini, oli pelumasnya akan lebih boros dan muncul asap putih dikarenakan oli pelumas akan ikut terbakar di ruang bakar. Untuk kelebihan sistem pelumasan auto loop, oli samping terdapat wadah sendiri. Untuk kekurangannya memiliki kekurangan yang sama dengan pelumasan campur tadi ya, muncul asap putih karena pelumasnya ikut terbakar di ruang bakar. Untuk kelebihan sistem percik ini memanfaatkan gerakan putar dari poros engkol untuk memercikkan oli pelumas, sedangkan kekurangannya membutuhkan penggantian oli pelumas berkala serta pelumasan yang kurang baik dikarenakan hanya beberapa bagian saja yang dapat dijangkau oleh percikan oli pelumas. Untuk kelebihan sistem pelumasan tekan, pelumasan lebih teratur dan merata. Selain itu, tipe ini dapat digunakan baik pada mesin 4 tak maupun 2 tak. Untuk kekurangannya, oli pelumas bersirkulasi, maka membutuhkan penggantian minyak pelumas secara berkala. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang sistem pendingin dan sistem pelumas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.